Bayangkan, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, ada saudara kita yang belum tentu bisa sahur dan berbuka dengan layak. Zakat yang kita keluarkan dapat menjadi jembatan untuk meringankan beban mereka. Zakat tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Islam telah menetapkan beberapa golongan yang berhak menerima zakat. Mereka biasa disebut dengan mustahik zakat. Nah, ayo sama-sama kita tunaikan zakat sehingga bisa membahagiakan sesama. Ayo kita kenali mustahik zakat agar distribusi zakat bisa tepat sasaran dan bisa menjadi berkah. Orang pertama yang berhak menerima zakat ialah fakir, yaitu orang yang tak memiliki harta dan pekerjaan sama sekali, atau memiliki keduanya, namun tak mencukupi kebutuhan pokoknya. Maknanya, ia memiliki harta kurang dari separuh kebutuhan pokoknya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang memenuhi kebutuhan, namun tidak sepenuhnya. Maksudnya ialah ia mampu menghasilkan lebih dari separuh kebutuhan pokoknya. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat ialah amil zakat. Orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menarik zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak. Ia mendapat zakat selama pemerintah tidak memberi gaji tertentu kepadanya dari kas negara. Bila mendapat gaji, maka ia tidak berhak menerima zakat. Panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat ialah mu'allaf. Mu'allaf yang berhak menerima zakat ada 4. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam dan masih lemah niatnya. Yang kedua, tokoh terpandang di kaumnya yang ketika diberikan zakat diharapkan bisa menarik orang-orang sesamanya agar masuk Islam. Yang ketiga, orang Islam yang memerangi atau memberi peringatan pada mereka yang tak mau membayar zakat sehingga mau menyerahkannya kepada pemerintah. Yang keempat, orang yang memerangi teman-temannya sendiri dari golongan orang kafir atau pemberontak. Selanjutnya, yang berhak menerima zakat ialah budak mukatab, budak yang menjalin akad cicilan dengan tuannya untuk menebus dirinya dengan akad yang sah. Maka ia berhak menerima zakat untuk membantunya menyelesaikan cicilan agar ia bisa merdeka. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat ialah ghorim, orang yang berhutang bukan untuk maksiat. Ghorim yang menerima zakat ada 4 golongan. Yang pertama, orang yang berhutang guna menghentikan perseteruan antara dua kelompok. Yang kedua, orang yang berhutang karena untuk menjamu tamu, membangun masjid, atau yang lainnya dari hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umum. Ia berhak menerima zakat meskipun kaya, selama kekayaannya bukan berupa emas, perak, atau uang. Yang ketiga, orang yang berhutang untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Yang keempat, orang yang menanggung hutang orang lain. Ia berhak menerima zakat jika hutangnya telah jatuh tempo dan ia termasuk orang miskin, begitu orang yang ditanggungnya. Selanjutnya, yang berhak menerima zakat ialah tentara, orang yang mempersiapkan diri untuk berperang dan tidak menerima gaji dari pemerintah dalam buku negara. Ia berhak menerima zakat walaupun orang kaya. Yang terakhir, orang yang berhak menerima zakat ialah ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan atau hendak melakukan perjalanan, namun tak memiliki bekal yang bisa mengantarkannya sampai ke daerahnya. Ia berhak menerima zakat meskipun termasuk orang kaya di daerahnya. Imam Ibnu Ujail berkata, ada 3 permasalahan yang difatwakan menggunakan pendapat yang tidak masyhur dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, bolehnya memberikan zakat pada satu golongan saja. Yang kedua, bolehnya memberikan zakat satu orang pada satu orang saja dari satu golongan. Yang ketiga, bolehnya memindah zakat dari satu daerah ke daerah yang lain.